Ultraman Regulus First Mission Volume 1 akhirnya sudah tayang. Bisa dipastikan 100% kalau film ini akan berhubungan langsung dengan UGF selanjutnya, karena timeline-nya adalah tepat setelah UGF 3C, setelah reboot nyasar ke universe lain. Ini adalah film kedua Ultraman Regulus yang lebih berfokus ke timeline sekarang, dimana dia akhirnya bergabung ke Galaxy Rescue Force sebagai Ultraman kedua yang bergabung setelah Ultraman Reboot. Episode dibuka dengan Sora yang datang ke planet Majil karena dia mendeteksi adanya sinyal misterius yang harapannya itu ada hubungannya dengan Reboot yang sekarang entah ada di mana. Namun bukannya bertemu Reboot, Sora malah bertemu dengan fake Ultraman alias alien Zarab. Nah sementara itu Regulus yang masih hilang ingatan masih mengingat pesan dari teman-temannya dari D60 bahwa Cosmo Genyuken digunakan untuk melindungi perdamaian. Karena itu akhirnya dia bergabung ke Galaxy Rescue Force. Queen Izana mendapat panggilan darurat dari Sora. Karena itu Regulus pun dikirim ke sana. Dan ini menjadi misi pertamanya. Zarab Saijin rupanya mengambil sisa tubuh Rebatos yang sebelumnya hancur selama pertarungan melawan Newgen. Tubuhnya pun diambil oleh bapak dari segala Reonix, yaitu Rayblood Saijin. Beruntungnya, Regulus datang tepat waktu untuk menyelamatkan Sora. Nah karena itu, Rayblood menggunakan Ujuika Regamio untuk mensummon Gandar, Geron, Black King, dan Dari untuk melawan Regulus. Sementara itu, di Negeri Cahaya, Ultraman Ken memberitahu Ultra Kyodai kalau Ellen Rayblood telah bangkit. Sebelumnya dia keluar dari tubuh Belial saat melawan Jet. Diduga Tartarus jugalah yang membawanya kembali. Karena itu Zofi mengirim bantuan ke planet Majil. Ultraman USA, Power Red, dan Great pun datang di waktu yang tepat saat Regulus kewalahan. Mereka pun membantu melawan para kaiju. Namun Regulus yang menyerang Zarab Saijin dihadang Ultraman Shadow, robot yang dibuat Zarab hasil mencuri data dari Alien Benzene. Episode kali ini pun selesai guys. Ya guys, akhirnya salah satu villain yang sebelumnya sempat jadi pembahasan kalau dia harusnya bisa comeback di UGF selanjutnya beneran kejadian. Dan siapa lagi kalau bukan Ellen Rayblood ya. Yang mana di sini dijelasin lagi kalau scene Rayblood yang keluar dari tubuh Belial di episode terakhir Ultraman Jet itu bukan sekedar ilustrasi doang. Tapi ya bener-bener Rayblood udah keluar dari tubuh Belial gitu. Dan Tartarus yang tahu akan hal itu langsung mengajaknya bergabung ke The Kingdom. Walaupun nggak diliatin gimana caranya Tartarus bernegosiasi dengan Rayblood. Karena kita tahu Rayblood ini salah satu alien yang bisa dibilang susah banget diajak kerjasama. Karena kastanya juga udah lumayan tinggi bisa dibilang. Bukan jenis alien yang bisa diperbudak sembarangan gitu. Namun melihat kejadian di mana Zarab Saijin menyediakan tubuh Rebatos untuknya, kemungkinan besar Tartarus memang menawarkan sebuah tubuh fisik untuk Rayblood, yaitu tubuhnya Rebatos. Karena bahkan sampai sekarang pun Rayblood memang tidak punya tubuh fisik yang biasanya berkeliarannya itu adalah jiwanya. Nah dalam tubuh Rebatos, Rayblood juga bisa menggunakan teknik Reonixnya Rebatos. Salah satunya ya udah pasti Ujuika Regamio, di mana Rebatos membangkitkan para kaiju sesuka hatinya. Bahkan bukan cuma membangkitkan, tapi juga bisa diatur sesuka hati oleh Rebatos. Kaiju yang disaman kali ini kebanyakan dari seriesnya Ultra Seven ya, kayak Gandar, Dari, dan Geron. Dan terakhir yang paling menarik perhatian adalah Ultraman Shadow, yang akhirnya kembali setelah kemunculan terakhirnya di movie Ultraman Zeus. Nah cuman bedanya Ultraman Shadow di sini bukan diambil Tartarus dari timeline lain ataupun dibangkitkan Rebatos, melainkan sesuai pernyataan Zarab kalau robot ini dibuatnya berdasarkan data dari Alien Benzene yang adalah pencipta asli dari Ultraman Shadow. Oke guys, mungkin itu aja sedikit pembahasan Ultraman Regulus First Mission Volume 1. Ada pendapat tuliskan di bawah, subscribe kalau belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.